Pulau Jawa, Indonesia ini dikatakan bintu tarim. Ini punyanya Aulia Tarim. Seakan-akan Aulia itu punya kaplingan sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, itu tadi cuplikan video dari seorang Habib yang kami dapatkan dari channel Harisut. Dan siapa Habib ini kaum muslimin? Tentu kita sudah tahu siapa Habib yang satu ini. Dan memang begitulah kaum muslimin, ceramah para habaib ya. Kalau mau disebut oknum, ya gimana ya? Oknum itu kan kalau sedikit kaum muslimin. Lah kalau mayoritas, ya apakah mau disebut sebagai oknum juga? Ya. Dan memang banyak sekali ceramah-ceramah habaib yang isinya ya begitu kaum muslimin, mengunggulkan kelompok mereka. Tidak ada kelompok yang lebih mulia dari kelompok mereka. Sampai kalau ada dari mereka yang hilang akal pun tidak akan dipandang sebagaimana mestinya orang hilang akal. Dan tidak boleh dipandang sebagaimana mestinya orang hilang akal. Tetap akan dipandang mulia dan tetap harus dimuliakan. Bahkan disebut mereka itu wali. Ya, coba cari orang dari kalangan habaib yang hilang akal, kemudian diperlakukan sebagaimana orang yang hilang akal. Nggak ada. Pokoknya mereka itu nomor satu, segala sesuatunya. Bayangkan, seburuk apapun kondisi seorang habib, ya mereka tetap lebih mulia dari yang bukan habaib. Walaupun orang itu orang yang alim, ulama sekalipun, tidak akan melebihi kemuliaan habaib. Meskipun habibnya itu ya rusak lah. Ya. Dan yang kami sampaikan seperti ini kaum muslimin, ini bukan fitnah. Semuanya ada bukti. Ada bukti-bukti videonya. Silakan simak video-video yang sudah kami upload di mana dikatakan Habib itu meskipun bobrok ya lebih mulia dibandingkan selain Habib, meskipun ulama, ya, sekalipun dia ulama, tetap tidak akan melampaui kemuliaan habaib meskipun nakal. Ya. Dan kali ini ada video ceramah yang lebih menggelikan dan membagongkan kaum muslimin yang tadi sudah kita simak cuplikannya, dan kita langsung sajalah ya simak videonya. Dari jalur Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Talib, terutama dari Muhajir Allah Ahmad bin Isa, keturunannya sampai Faqihil Muqaddam yang kita sebutkan tadi doanya, mereka lebih menjaga nasabnya sehingga terwujudlah satu Rabithah Al-Alawiyah yang khusus konsentrasi mengurus tentang nasab. Kan mayoritas kebanyakan 95% nasab dari Sayyidina Husain, sedikit dari nasab Sayyidina Hasan. Aulia yang kita kenal di Indonesia ini, mereka itu aulia dari Yaman, Hadramut, terutama Tarim dan sekitarnya, hampir seluruhnya dari Sayyidina Husain. Faqihil Muqaddam, Muhajir Allah Ahmad bin Isa, Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Talib. Memang kebetulan Pulau Jawa, Indonesia ini dikatakan bintu tarim. Ini punyanya Aulia Tarim. Seakan-akan Aulia itu punya kaplingan sendiri. Ini bahasa apa ya, guyon ya. Kita nggak tahu hakikatnya, tapi kita pernah dengar dari para salihin bahwa Indonesia ini milik Aulia Tarim. Sehingga ada kalau kita dengar, kita lihat, subhanallah, memang benar. Hampir setiap kota di situ ada wali Tarim. Coba kita lihat Jakarta, Habib Ali Kuitang Al-Habsyi, Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas Bogor, Habib Husain luar Batang, Al-Idrus, sampai Habib Umar, Habib Salim bin Jindan, Habib Umar bin Hud, Hadramut, semuanya Hadramut Tarim. Cirebon, Sunan Bonang, Sunan Giri Gresik, Maulana Maki Ibrahim, Habib Bakar Gresik. Dari Surabaya, Habib Muhammad bin Idrus Al-Muhdha, Habib Muhammad bin Ahmad Muhdha, Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, wa Habib Neon, dan seterusnya. Kau Bangil, Habib Abu Bakar. Kau Pasuruan, Habib Ja'far, Habib Alwi, Habib Ali bin Ahmad Al-Muhdhar. Kau Berani, kau Probolinggo, Habib Husain Al-Hamid. Kau Tanggul, Habib Saleh. Kau Banyuwangi, Habib Hadi Al-Haddad. Semuanya itu produk Hadramut Tarim. Tugas kita memuliakan semua.
Tugas kita mengambil berkah dari semua. Dadi lek ceramai wis modele kaya ngono. Terus arep komen opo kaum muslimin? Arep komen opo? Pokoknya kalau produk Tarim itu jos semua kaum muslimin, nggak ada yang kaleng-kaleng. Kalau ada kaleng yang karatan pun ya harus tetap diuri-uri, harus tetap dimuliakan, harus tetap dianggap punya keramat. Cobalah simak ceramah-ceramah dari para habaib. Ya. Kebanyakan ceritanya ya bangga dengan nasab. Ya. Kalau ceramah ceritanya pokoknya Habib, 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 wali, 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 karomah, karomah, karomah. Ya, berkah, berkah, berkah. Kemudian jamaahnya dikasih tugas. Tugasnya apa? Memuliakan anak cucu mereka, memuliakan anak cucu wali tersebut. Ya, supaya mengambil berkah kepada mereka. Mau anak cucunya bagaimanapun kondisinya, ya pokoknya barokah. Apalagi kalau sudah disebut Indonesia ini milik Tarim. Ya, bahkan ada Habib yang mengatakan Indonesia ini Tarim yang kedua. Ya jamaah yang nggak ngerti apa-apa, ya malah bangga, seneng. Wow, barokah ini. Indonesia barokah sudah. Seperti Tarim. Ya, buktinya apa? Buktinya banyak kuburan-kuburan wali. Ya, bahkan kuburan wali yang palsu pun juga banyak kaum muslimin. Ya. Dan nyari barokahnya gimana? Ya ziarah ke makam-makam mereka. Minta barokah. Ada hajat, sebut nama mereka. Ya Rabbana ya Kudus, sahilana bil fulus. Kertas merah yang halus-halus. Dengan keberkahan siapa? Ya keberkahan Habib lagi. Pokoknya apapun masalahnya, Habib solusinya. Males ibadah, maksiat berkarat. Bagaimana solusi supaya selamat di akhirat? Ya tinggal ikuti jejak Bang Maman yang penjual kacang itu. Asal cinta sama habaib, aman sudah. Surga tanpa hisab. Ya, pokoknya apapun masalahnya, Habib solusinya. Ya. Jadi lihat sajalah kaum muslimin, hampir semua ceramah-ceramah para habaib ya ke sana arahnya. Arahnya doktrin pengkultusan. Ya. Kalaupun mereka ini mengajarkan amalan kepada jamaahnya, ya amalan-amalan yang mereka dapat dari mimpi atau yang mereka dapat langsung dari Nabi, kata mereka. Ijazah solawat, ijazah zikir, ijazah apalah ya, macam-macam. Ya, coba cari di pencarian internet, ya, cari di YouTube, cari ketik penjelasan bahaya syirik, ya, penjelasan keutamaan tauhid, cari sirah nabawi, sirah sahabat, sirah ulama, pembahasan fikih Imam Syafi'i, pembahasan kitab tafsir Ibnu Katsir, pembahasan kitab Fathul Bari, kitab Riyadhus Shalihin, kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Apakah yang muncul kemudian video para habaib? Bukan kaum muslimin, bukan. Ya, coba cari, silahkan buktikan. Tapi coba cari ceramah kisah karomah wali. Yang muncul siapa? Ya habaib kaum muslimin. Ya. Dan apa ada wali yang diceritakan oleh mereka itu adalah ulama-ulama yang berjasa besar terhadap dunia Islam? Enggak ada. Enggak ada. Yang ada kisah wali-wali dari kalangan para habaib. Apa ada kisah, oh wali Imam Bukhari, wali Imam Muslim, wali Imam Syafi'i, wali Imam Malik? Ya, enggak ada. Yang ada kisah wali-wali para habaib yang sangat luar biasa. Yang alam kubur sampai ke surga pun sudah pernah mereka masuki. Sudah pernah mereka masuki. Alam kubur mereka masuki, sampai surga pun dia masuki. Ya, silakan buktikan. Silakan buktikan. Jadi ini bukan fitnah. Dan kami membahas masalah-masalah habaib ini, bukan kami ini sentimen, iri dengki, hasad, ya, bukan. Bukan karena hasad, bukan karena iri dengan habaib. Kami hanya berharap jamaah para habaib itu sadar, ya. Juga berharap para habaib itu kemudian memperbaiki dakwahnya. Cobalah ajarkan jamaahnya itu ilmu yang benar. Sampaikan syariat Islam yang sudah disampaikan oleh para ulama yang masyhur, yang sepakat muslim dunia ini mengakui keilmuan mereka. Ya. Syariat agama Islam ini sudah mereka sampaikan semuanya. Sudah mereka tuliskan di dalam kitab-kitab mereka. Tinggal ajak jamaahnya untuk beribadah yang jelas-jelas disyariatkan, yang sudah diriwayatkan oleh mereka. Yang sudah disyariatkan itu banyak. Ya. Sampaikan kepada jamaahnya bahwa ibadah-ibadah yang jelas dalilnya, jelas keutamaannya itu sangat banyak.
Ente jangan membuat amalan baru kalau belum sanggup mengamalkan semuanya yang sudah diajarkan, yang sudah diperintahkan. Kan enak kaum muslimin. Ya. Bukan malah mengajarkan beramal dengan amalan yang dapat dari mimpi, apalagi dikatakan dapat langsung dari Nabi. Kalaupun mengajak bersolawat-solawat sambil konser, itu cara siapa? Ajaran siapa? Apakah ada para ulama yang dahulu kemudian supaya umat ini gemar bersolawat kemudian mereka menggelar konser? Gak ada. Jadi janganlah mengajarkan umat ini untuk beribadah dengan amalan-amalan yang dapat dari mimpi, apalagi dapat langsung dari Nabi. Ya. Nabi sudah wafat. Wafatnya Nabi Muhammad SAW itu kan tanda selesainya tugas beliau di dalam menyampaikan syariat Islam. Artinya Islam ini sudah sempurna. Lah kalau beliau sudah meninggal kemudian masih terus menyampaikan wahyu, masih terus mensyariatkan sesuatu yang baru, artinya tugas beliau ini belum selesai. Dan artinya Islam ini belum sempurna. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Apa kata Imam Malik? Imam Malik mengatakan, apa yang pada masa Nabi itu bukan bagian dari agama, maka pada hari ini itu pun tidak akan menjadi bagian dari agama. Wallahu a'lam bishawab. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.